Di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang atas nama Muhammad Juda Ardiansah, Wulan Zuki Pratiwi, Sela Tri Kurniasih, Aji Sulaiman, dan Nada Fitri Nurhidayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang memahami dan menguraikan fase-fase perkembangan sejarah wahyu pertama kepada Islam. Rasulullah SAW. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum menelaah waktu turunnya waktu pertama ini, dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriyah, atau sekitar 39 tahun, 3 bulan dan 20 hari menurut kalender Masehi. Masa dakwah Rasulullah SAW dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Rasulullah SAW pertama kali menyiarkan agama Islam pada usia 40 tahun, yang mana bertepatan beliau diutus menjadi Rasul. Pada masa ini, Rasulullah berdakwah dengan 4 tahapan, yaitu pertama, berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi yang kurang lebih 3 tahun. Kemudian tahapan yang kedua dengan menggunakan cara terang-terangan. Di sini beliau menggunakan metode tabligh dan mauidul hasanah tanpa perang. Tahapan kedua ini berlangsung sampai hijrah. Kemudian tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga ini masih sama menggunakan cara terang-terangan, akan tetapi pada tahapan ini Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Tahapan ketiga ini berlangsung sampai tahun perdamaian Hudaybiyah. Kemudian tahapan yang keempat. Tahapan ini pun masih sama dengan tahapan sebelumnya, yaitu menggunakan tahapan terang-terangan. Akan tetapi perbedaannya, pada tahapan ini Rasulullah memerangi orang-orang yang hendak menghalangi seseorang yang ingin masuk Islam. Adapun strategi yang digunakan Rasulullah pada periode ini yaitu menggunakan pendekatan persuasif. Apa itu pendekatan persuasif? Pendekatan persuasif merupakan pendekatan yang mempengaruhi seseorang, baik perilakunya, baik keyakinannya, akidahnya, agar sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pendakwah. Jadi pendekatan ini dimulai dari keluarganya sendiri, keluarganya, kerabatnya, sukunya. Oleh karena itu, orang yang pertama kali masuk Islam itu dari Bani Hashim atau bani kakeknya sendiri, seperti Ibu Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Setelah orang-orang masuk Islam, kurang lebih 30 orang, kemudian Rasulullah meminjam rumah salah satu sahabat, yaitu sahabat Arqam bin Abi Arqam. Nah, rumah ini digunakan sebagai fasilitas untuk mempermudah beliau menyampaikan, mendidik, serta membina akidah orang-orang yang baru masuk Islam. Pada periode Mekah ini, Rasulullah SAW melakukan konstruksi ibadah dan akhlak
Dengan materi yang digunakan antara lain, pertama itu tazkiyah an-nafs, yaitu Rasulullah mengajarkan serta mendidik para sahabat untuk menyucikan jiwanya. Proses penyucian ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian bentuk yang kedua itu ibadah yang bermakna luas. Yang dimaksud dengan ibadah bermakna luas ini segala sesuatu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu sedekah, segala sesuatu dengan niat karena Allah. Kemudian materi yang digunakan yaitu yang kedua itu pendidikan akal. Tadi pendidikan jiwa, kemudian pendidikan akal. Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabat atau kaum-kaumnya untuk lebih konferensif karena berlandaskan pada Al-Quran yang menenangkan manusia secara keseluruhan yang terdiri atas ruh, jasad, dan akal. Kemudian materi yang ketiga yaitu pendidikan fisik. Yang pertama pendidikan jiwa, pendidikan akal, kemudian pendidikan fisik. Akalnya udah jernih, jiwanya sudah suci, baru fisiknya harus kuat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian pendidikan yang keempat yaitu yang paling utama itu akhlak. Jiwanya sudah suci, akalnya sudah jernih, fisiknya sudah kuat, maka akhlaknya harus baik. Karena apa? Karena Rasulullah diutus untuk membenahkan akhlak manusia. Pokok-pokok dari pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu berstandar kepada Al-Quranul Karim dengan tujuan agar tubuh dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan diciptakannya. Kemudian periode yang kedua itu periode Madinah. Periode ini merupakan atau periode ini dikenal sebagai periode yang mana Rasulullah pertama kali meletakkan pondasi negara. Pada periode ini Rasulullah melakukan kebijakan yang fundamental, yakni membangun masjid, mempersatukan kaum Ansor dengan Muhajirin, serta membuat piagam konstitusi antara kaum Ansor, Muhajirin, dan orang Yahudi. Piagam konstitusi ini mencakup mekanisme hubungan antar kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, dan kaum Muslimin dengan kaum Yahudi. Yang terbagi dalam dua bab. Bab pertama, orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim, dan yang kedua, orang Yahudi yang hidup di perkampungan dan di lingkungan yang jauh dari kaum Muslim, masyarakat Muslim. Dalam piagam ini atau perjanjian ini dicantumkan perihal tentang mengatur hubungan antar pribadi di kalangan orang-orang musyrik yang berada di tengah masyarakat Islam. Dengan demikian, sempurnalah penetapan aturan yang menghubungkan antar suku agama atau lintas agama di negara Islam pertama atau negara kenabian. Perjanjian damai ini dapat mempersatukan serta berhasil merealisasikan keadilan di tengah-tengah masyarakat, juga ketenangan dan ketentraman pada hati mereka. Dapat disimpulkan, jadi dakwah Rasulullah pada periode Mekah itu lebih pada penguatan akar atau tauhid dan akhlak, sedangkan pada periode Madinah Rasulullah berdakwah lebih pada pemantapan iman dan pembenahan syariat Islam. Dengan begitu, dapat diketahui tantangan dakwah Rasulullah SAW selama berdakwah di periode Mekah dan Madinah terletak pada mada'unya. Antara lain,
Pada periode Mekah, Rasulullah SAW menghadapi tantangan dari para pemuka suku di Mekah yang merasa terancam posisinya dengan kedatangan syariat yang disiarkan atau dibawakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pada periode Madinah ini ada dua tipe, yaitu dilihat dari internalnya dan eksternalnya. Internalnya seperti orang-orang Yahudi yang suka berkhianat, orang munafik, atau orang yang menampakkan beriman padahal hatinya kafir. Sedangkan tantangan eksternalnya yakni orang-orang kafir Quraisy yang masih menyimpan dendam terhadap dakwah Rasulullah SAW. Masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khulafa yang berarti pengganti dan Ar-Rasyidin yang berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Adapun yang dimaksud Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari 4 khalifah, yaitu yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab atau yang nama lengkapnya bernama Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan dari Abdul Uzza al-Quraisy yang berasal dari suku Adi. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Ada beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu meliputi sistem pemerintahan atau politik, yang kedua ekonomi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan politik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam yang dilakukannya memperoleh hasil yang gemilang. Umar bin Khattab juga mulai merintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi. Mulai sejak masa Umar, pemerintahan dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi. Perkembangan ekonomi. Pada masa ini juga mulai diatur dan diterbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan polisi dibentuk. Demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Baitul Mal, menempa mata uang dan membuat tahun Hijriah, dan menghapuskan zakat bagi para mu'alaf. Perkembangan pengetahuan. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar, karena mereka yang baru menganut agama Islam ingin menimba ilmu keagamaan dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Nabi Muhammad. Pada masa ini telah terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat agama Islam. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah, negara berada dalam keadaan stabil dan aman, disebabkan karena ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan
Juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu lainnya. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan tahun 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia masuk Islam pada usia 34 tahun. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau membentuk panitia, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris. Utsman memberikan tugas kepada mereka untuk menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran naskah Abu Bakar, sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Para panitia tersebut akhirnya berhasil mengumpulkan dan menghimpun semua Al-Quran ke dalam sebuah mushaf. Mushaf tersebut dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang terakhir atau khalifah yang keempat. Nama lengkapnya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali merupakan putra Abu Thalib, paman dari Rasulullah. Nama ibunya bernama Fatimah. Pada saat pemerintahan Ali hanya bertahan selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah Siffin, sehingga perang tersebut disebut sebagai Perang Siffin. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, terbukti dengan luasnya kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu pada masa Utsman. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Masa Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama yang dipimpin langsung sama pendirinya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan di Jazirah Arab, tepatnya berpusat di kota Damaskus, yang memerintah sejak tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Sedangkan yang kedua itu Dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol, yang merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan gubernur pada masa Khalifah Walid bin Malik. Dinasti Umayyah merupakan dinasti yang menggunakan sistem monarki atau kerajaan turun-temurun. Dinasti Umayyah ini berkuasa hampir 1 abad dengan 14 khalifah. Masa keemasan Dinasti Umayyah. Masa keemasan Dinasti Umayyah merupakan masa di mana Islam menjadi sangat luas. Masa ini dikenal sebagai era agresif. Karena dengan waktu 90 tahun, Umayyah dapat menaklukkan beberapa negara seperti Spanyol, Irak, daerah Anatolia, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, yang termasuk Soviet Rusia. Di samping tentang perluasan, pada masa Dinasti Umayyah pun mengalami pengembangan dari di bidang ilmu pengetahuan, politik, sosial, seni, dan budaya. Dan pada dinasti ini
Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu beliau mencetak mata uang sendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Faktor internal. Beberapa alasan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap peruntuhan dinasti Umayyah adalah karena kekuasaan wilayah yang sangat luas, tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan sesuatu kejadian mengancam keamanan tidak segera diketahui oleh pusat. Faktor internal. Faktor internal ini intervensi luar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah berawal pada saat Umar II berkuasa dengan kebijakan yang lunak, sehingga baik Khawarij maupun Syiah tak ada yang memusuhinya. Namun, segala kelonggaran kebijakan-kebijakan tersebut mendatangkan konsekuensi yang fatal terhadap keamanan pemerintahnya. Gerakan yang dilancarkan untuk mendirikan pemerintah Bani Abbasiyah semakin kuat pada tahun 466 Masehi dan mempromosikan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Selanjutnya, masa Mamluk Kairo. Dinasti Mamluk terhadap perkembangan peradaban Islam. Dinasti Mamluk Mesir memulai sejarahnya dengan para penguasa agung. Pada periode ini, sistem pemerintahan militeristik merupakan perpecahan di antara golongan-golongan dominan, yang akhirnya mengancam dan meruntuhkan keutuhan Mesir beserta negeri jajahannya. Dalam periode ini, timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama Islam. Yang pertama di bidang intelektual. Dalam bidang ilmu kalam dikenal Wasil bin Atta, Al-Asy'ari, Al-Baqilani, dan lain-lain. Dalam bidang fikih dikenal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang tafsir muncullah buku-buku tafsir baik yang bercorak Sunni, Syiah maupun Mu'tazilah. Di bidang sejarah, sastra, dan ilmu pengetahuan alam, dikenal banyak sekali karya yang muncul dari ilmuwan-ilmuwan muslim. Pesatnya perkembangan itu dinilai oleh banyak ahli sebagai fenomena kemajuan Islam. Yang kedua, bidang keagamaan. Dalam bidang ilmu agama, muncul Ibnu Taimiyah yang dikenal reformor pemikiran Islam yang bermazhab Hambali. Dari segi pemahaman agama, masyarakat Mesir bisa dikelompokkan menjadi kelompok masyarakat yang menganut paham Sunni dan kelompok masyarakat yang menganut paham Syiah. Paham Sunni adalah salah satu mazhab atau golongan firqah di dalam Islam, mempunyai pengikut paling banyak dibanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Yang ketiga, pembangunan arsitektur. Dinasti Mamluk juga banyak mengalami kemajuan dalam perkembangan arsitektur Islam sebelum dan setelah hancurnya dinasti ini. Yang paling mengesankan dari periode Mamluk ini adalah bangunan-bangunan arsitektur dan artistik pada skala dan kualitas yang tidak ditemukan padanannya dalam sejarah Mesir sejak masa Ptolemeus dan Firaun. Arsitektur Muslim mencapai ekspresi yang paling kaya, yaitu ornamen pada sejumlah masjid, sekolah, dan museum yang didirikan oleh Kalawun, Al-Nasir, dan Al-Hasan. Pada periode Mamluk Burji pun monumen-monumen Barkuk, Qaitbay, dan Al-Ghawri sama memukaunya. Sejak saat itu tidak ada lagi bangunan besar dan indah yang didirikan di tanah Arab. Oke, selanjutnya masa Abbasiyah. Abu al-Abbas al-Saffah pada tahun 750-754 Masehi adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Akan tetapi karena kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754-775 Masehi yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada tahun 762 Masehi, Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Oleh karena itu, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Dikutip dari Badriyatim tahun 2006 halaman 50-51. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur dicatat sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih kurang 20 tahun dan dianggap sebagai tokoh yang terkenal hebat, berani, kuat, tegas, dan gagah perkasa.
Ibnu Tabatiba misalnya berkata bahwa Al-Mansur adalah seorang raja yang agung, tegas, bijaksana, alim, dan berpikir cerdas. Pemerintahannya rapi, amat disegani, dan berbudi baik. Dikutip dari Abuddin Nata tahun 2011 pada halaman 148. Di tangannya lah dinasti Abbasiyah mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau Alawiyah. Setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Setidaknya anggapan ini bisa diterima dikarenakan gerakan Abbasiyah sudah berlangsung sejak lama, yaitu masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Gerakannya begitu rapi dan tersembunyi sehingga tidak diketahui pihak Bani Umayyah. Selain itu, gerakan ini juga didukung oleh kalangan Syiah. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam melakukan aksinya, para aktivisnya membawa nama Bani Hashim, bukan Bani Abbas. Dikutip dari Happy Andi Bastoni pada tahun 2008 halaman 77. Maka secara tidak langsung orang-orang Syiah merasa disertakan dalam perjuangan mereka. Kemudian ada sejumlah alasan mengapa gerakan Abbasiyah yang dipelopori oleh para keturunan Abbas berhasil mendapatkan dukungan massa, yaitu banyak kelompok umat yang sudah tidak mendukung kekuasaan Bani Umayyah yang korup dan memihak kepada sebagian kelompok. Selain itu, menjelang akhir dinasti Umayyah terjadi bermacam-macam kekacauan, yaitu penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hasyim pada umumnya, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak memberi kesempatan dalam pemerintahan, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia yang terang-terangan. Kelompok-kelompok inilah yang tidak mendukung revolusi Abbasiyah untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Oleh karena itu, logis kalau Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan dinasti Umayyah. Gerakan ini menghimpun keturunan Ali atau Alawiyin, pimpinannya Abu Salamah, keturunan Abbasiyah, pemimpinnya Ibrahim Al-Iman, keturunan bangsa Persia, pimpinannya Abu Muslim Al-Khurasan. Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Dengan usaha ini, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, tumbanglah dinasti Umayyah dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir. Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami proses berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan dua strategi, yaitu pertama dengan sistem mencari pendukung dan penyebar ide secara rahasia, sedangkan strategi kedua yaitu dengan dilakukan secara terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, berlanjut dengan peperangan melawan dinasti Umayyah. Nah, dinasti Abbasiyah mencapai keberhasilannya disebabkan dasar-dasarnya telah berakhir semenjak Umayyah berkuasa. Ditinjau dari proses pembentukannya, dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar-dasar. Ada 5 dasar. Yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Yang kedua, dasar universal atau bersifat universal, tidak terlandaskan atas kesukuan. Yang ketiga, dasar politik dan administrasi menyeluruh, tidak diangkat atas dasar keningratan. Yang keempat, dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Yang terakhir, pemerintahan bersifat muslim moderat. Ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu bagian saja di antara ras-ras lain. Selanjutnya, masa Utsmani. Munculnya dinasti Utsmani di Turki terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah, kira-kira abad ke-9. Sebelum itu, sekalipun telah ada kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan Bani Idris di bagian barat Afrika Utara, fragmentasi itu semakin menjadi pada sejak abad ke-9 Masehi. Pada abad itu muncul berbagai dinasti seperti Aghlab di Kairawan, Bani Tulun di Mesir, Bani Saman di Bora, dan Bani Buwaih di Baghdad dan Syiraz.
Ertugrul mempunyai seorang putra yang bernama Utsman, yang diperkirakan lahir tahun 1258. Nama Utsman itulah yang diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani. Ketika Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman. Utsman inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi dan 1326 Masehi. Pada kerajaan Turki Utsmani ini diwarnai dengan ekspansi dan peperangan mengantarkan pada studi historis dan kontroversial. Dalam sekian lama kekuasaannya, sekitar 165 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan yang sejarah kekuasaan mereka bisa dibagi menjadi 5 periode. Utsman mendapatkan kekuasaannya setelah meninggalnya Sultan Saljuk. Kerajaannya diperkuat dengan menambah wilayah-wilayah yang dirampasnya dari Bizantium. Utsman mengirim surat kepada mereka untuk memilih dari 3 pilihan, yakni tunduk dan memeluk agama Islam, membayar jizyah, dan diperangi. Banyak dari mereka yang tunduk dan memeluk agama Islam, sebagian yang lain mau membayar jizyah, tetapi ada pula yang menentang dan bersekutu dengan tentara Tartar untuk melawannya. Sejak masa Utsman bin Ertugrul, yang dianggap pembina pertama kerajaan Turki Utsmani ini dengan nama Imperium Ottoman, timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama Islam. Turki membawa pengaruh cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Yang pertama, bidang pemerintahan dan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani hingga mencapai masa keemasannya itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan tersebut. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka kelihatan tidak begitu menonjol. Karena itulah dalam hasanah intelektual Islam kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Yang ketiga, bidang kebudayaan. Dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju. Pada zaman kemajuannya, dalam bidang kebudayaan Turki Utsmani ini banyak muncul tokoh-tokoh penting seperti yang terlihat pada abad ke-16, 17, dan 18. Antara lain abad ke-17 muncul penyair yaitu Nafi. Nafi bekerja untuk Murad Pasha dengan menghasilkan karya-karya sastra kasidah yang mendapat tempat di hati para sultan. Yang keempat, bidang keagamaan. Kajian mengenai ilmu keagamaan Islam seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.